Inilah presentasi dari Dewa Trading Indonesia tentang potensi trading option puluhan persen per bulan. Ikuti video ini sampai selesai. Siapa tahu bisa mengubah hidup Anda. Jika ada orang yang tanya kepada saya investasi apa jika mempunyai uang 150 juta yang diharapkan dapat menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Bagaimana caranya? Saya pilih yang mana ya? Pilih forex, saham, option, atau yang lain-lain. Jika saya ingin mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita ini saat ini banyak yang sedang stay at home. Hati-hati dengan stay at home, karena stay at home itu pasti keluar uang. Jadi tinggal di rumah itu perlu biaya, keluar uang. Berbeda dengan work from home, yaitu bekerja mencari uang online dari rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh account trading. Account ini dideposit kurang lebih sekitar 40.000 dolar ya. Dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, di akhir Februari, dari 40.000 sudah menjadi hampir 150.000 dolar atau profit 300% dalam waktu 1 bulan. Memang besar sekali potensi trading option itu. Kemudian ada akun yang lain. Ini di deposit awal Juli, 10.000 dolar. Trading 2 minggu menghasilkan kurang lebih 74%. Nah, detail dari akun ini Anda bisa melihat videonya pada bit.ly/option Dewa Trading 01. Silakan akses situs ini. Anda bisa melihat akun ini di mana saat itu saya login langsung ke websitenya. Jadi kalau saya pilih yang mana, pilih forex, saham, option, atau yang lain-lain, pastinya saya memilih option untuk mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun, terutama pada masa COVID pandemi saat ini. Mengapa option? Karena option itu modalnya kecil, ya katakanlah 5.000, 10.000 dolar, di mana saya berpeluang mendapatkan 130.000, 500.000, bahkan 1 juta dolar dalam waktu 1 tahun. Dengan kata lain, saya berpeluang menjadi kaya dengan modal yang relatif kecil. Dan option itu bukan robot, bukan copy trade, bukan money game, bukan MLM yang tiba-tiba bisa scam atau hilang, tetapi trading option adalah keahlian trading yang bisa dipakai untuk selamanya. Dan juga, saya akan memakai broker besar, broker no tipu-tipu, broker bonafide yang regulated yang sudah go public di Bursa Amerika, broker yang tidak pernah gagal tarik dana. Nah, untuk orang yang berumur 50 tahun seperti saya butuh kecepatan, saya butuh potensi keuntungan yang besar dengan resiko yang masuk akal. Ini adalah contoh-contoh trade-nya. Anda bisa melihat contoh-contoh trade-nya melalui website dewatrading.net. Inilah rekap sementara jumlah sinyal contekan, 6 kali sinyal, skornya adalah 5 kali win, 1 kali loss. Dan detailnya Anda bisa melihat di situs dewatrading.net. Ini adalah contoh-contoh dari sinyal yang diberikan lewat chatting grup WhatsApp. Tanggal 15 Juli. Dan kemudian ada loss di tanggal 13 Juli. Jadi loss pun dipublish apa adanya. Kemudian di tanggal 10 Juli. Dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya pilih yang mana, forex, saham, atau option, saya pasti pilih option. Karena saya butuh kecepatan. Dengan modal yang sangat kecil, harapan saya adalah dapat menjadi berlipat-lipat dalam waktu 2 tahun. Misalnya 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Jadi saya memang butuh kecepatan dengan modal yang sangat minim. Harapan saya mendapatkan profit katakanlah misalnya per minggu 5% saja. Maka dalam waktu 1 tahun, saya mendapatkan keuntungan lebih dari 1000%. Apalagi kalau misalnya per minggu saya bisa mendapatkan 10%, maka dana 10.000 yang saya tradingkan tadi dapat menjadi 1,4 juta dolar. Nah, kalau saya ditanya, saya mau yang seperti ini. Ini adalah contoh dari analisa trading dari bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Kira-kira 1 tahun. Anggap saja modal tradingnya adalah 10.000 dolar.
dengan nilai tukar 15.500, maka anggap saja modal awal dari akun ini adalah sekitar 155 juta. Yang warna oranye ini adalah loss ya. Jadi trading itu tidak selalu profit, pernah juga mengalami loss. Nah, ini adalah angka-angkanya. Ini adalah analisanya. Pada bulan Juni 2020 atau kurang lebih 1 tahun lah, akun ini dari 10.000 sudah bertumbuh menjadi 1,1 juta dolar. Nah, ini adalah teorinya. Jadi kalau saya ditanya, saya ingin trading seperti apa? Saya ingin trading seperti ini, yaitu dengan modal kecil mendapatkan profit secepat-cepatnya, sebesar-besarnya pada broker yang bonafit yang tidak pernah gagal tarik dana. Jadi dengan cara ini, misalkan saya mempunyai uang 10.000 dolar, dalam waktu kira-kira 1 tahun, saya mendapatkan dana yang cukup besar yang memungkinkan saya pensiun, karena anggap saja umur saya sudah separuh baya. Jadi saya membutuhkan kecepatan, saya membutuhkan leverage, saya membutuhkan kecepatan. Misalkan saya invest pada option, kemudian saya taruh 10.000 dolar, dan saya mengharapkan kira-kira 10% setiap minggu, maka dana yang saya investasikan ini bisa menjadi 1,4 juta dolar dalam waktu 1 tahun, atau hampir 100.000 dolar dalam waktu 6 bulan. Dan saya menyadari trading itu pasti ada resikonya. Tetapi di sisi lain, saya membutuhkan kecepatan dengan modal yang kecil, return yang besar, dan pada broker bonafit yang tidak pernah gagal tarik dana. Bagi saya ini adalah masuk akal. Ya, mengapa? Karena kalau sama-sama bisa rugi, lebih baik saya taruh di broker yang bonafit. Saya tidak perlu invest terlalu besar. Jadi saya tidak perlu invest sampai bermiliar-miliar. Saya cukup invest, anggap saja 150 juta. Kemudian saya mengharapkan return yang besar dan cepat. Karena kalau misalnya modalnya besar, returnnya hanya 20-30 juta per bulan, dan itu pun tidak pasti, lebih baik saya masuk ke option daripada saya masuk ke instrumen yang lain. Dan sebelum melakukan trading, semua orang harus memahami terlebih dahulu resikonya. Semua trading itu ada resikonya. Tidak semua orang cocok melakukan trading. Semua kerugian adalah tanggung jawab dari pemilik akun sendiri, bukan tanggung jawab pihak lain. Dewa Trading tidak pernah menjanjikan keuntungan maupun kerugian dalam bentuk apapun. Performa trading masa lalu tidak bisa dijadikan jaminan hasilnya sama akan persis pada trading yang akan datang. Namun kalau sama-sama bisa rugi, kalau sama-sama bisa margin call, lebih baik saya pilih yang gede sekalian. Dengan dana yang minim sesuai dengan kemampuan saya, misalnya 10.000 dolar, maka saya mempunyai peluang menjadikan 10.000-nya menjadi berlipat-lipat dalam waktu 1 tahun. Atau saya mempunyai peluang menjadikan 10.000 dolar menjadi sekitar 1 juta dolar dalam waktu 1 tahun. Kita sama-sama tahu bahwa dunia usaha saat ini sedang lesu atau bahkan ada yang bangkrut. Ya, sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang bangkrut dan PHK ada di mana-mana. Banyak orang yang tidak punya kerjaan saat ini. Banyak mal dan toko-toko masih sepi karena orang takut keluar. Dan banyak perusahaan di Amerika sana itu mengajukan kebangkrutan. Perusahaannya besar-besar loh. Dan ini adalah daily new cases di Amerika. Apa artinya ini? Ini adalah daily new cases di Indonesia. Apa artinya ini? Dan ini adalah daily new cases yang ada di dunia. Total positif COVID per hari saat ini bisa mencapai hampir 300.000 orang. Bayangkan, hampir 300.000 orang pertumbuhan COVID-19 per harinya. Apa artinya ini? Artinya, krisis ada di depan mata. Bahkan pengusaha menyebut krisis corona ini lebih berat, lebih parah dari tahun 98 dan tahun 2008. Apakah Anda punya parasut untuk menghadapi krisis seperti ini? Singapura sudah krisis duluan. Seberapa besar ancaman bagi Indonesia? Apakah Indonesia akan juga jatuh ke dalam krisis atau resesi? Apakah sudah punya parasutnya? Jadi menurut Sandiaga Uno, resesi sudah semakin nyata di depan kita. Hati-hati. Apakah sudah ada parasutnya? Jika sebuah negara mengalami krisis, dampaknya mengerikan loh. Indonesia terancam resesi,
nasib rupiah paling nelangsa di Asia. Kira-kira apa dampak resesi? Dampak resesi yang pasti adalah semakin banyak perusahaan bangkrut atau kesulitan cash flow. Akan terjadi semakin banyak gagal bayar dan tunggakan semakin besar. Akan terjadi penganggurannya naik, PHK terjadi di mana-mana. Kemudian kemiskinan akan naik tajam. Dan yang paling menakutkan adalah potensi gangguan keamanan. Apakah sudah punya parasut untuk menghadapinya? Di Amerika itu terjadi banyak demo. Demo yang menuntut reopening. Jadi demo yang menuntut dibukanya kembali pabrik, dibukanya kembali toko, dibukanya kembali kantor, dan dibukanya tempat wisata. Karena apa? Karena makin banyak orang-orang yang sudah kehabisan cash. Dan ironisnya, justru ada juga orang yang mengharapkan reclosing. Ini adalah contoh dari Disneyland di Hong Kong yang kembali tutup karena peningkatan kasus COVID-19. Jadi ada yang minta dibuka, ada yang minta ditutup. Dan yang minta ditutup tidak sedikit, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada pasar yang dibuka, kemudian juga ada pasar yang ditutup. Ada yang toko tadinya dibuka, kemudian ada juga toko yang ditutup lagi. Jadi inilah ironisnya. Ada yang minta dibuka, tetapi juga ada yang minta ditutup kembali. Di Amerika sana bikin orang bingung. Ya, restoran tadinya dibuka, kemudian tutup lagi. Di Indonesia pun sama. Ada beberapa pasar yang sudah buka, kemudian kembali ditutup karena meningkatnya kasus COVID-19. Nah, COVID-19 ini mengakibatkan pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Kalau resesi yang lain, itu perlu waktu lama untuk menciptakan pengangguran yang begitu besar. Tetapi, COVID-19 ini mengakibatkan pengangguran 30 juta lebih. Bayangkan, 6 minggu saja sudah 30 juta orang nganggur di Amerika sana. Luar biasa. COVID-19 ini menyebabkan resesi terbesar dalam 50 tahun terakhir. Pastinya banyak orang yang sedang stres. Stres karena beban tagihan, stres karena beban kerjaan, stres karena tanggungan, dan stres gajinya nol karena menganggur. Nah, menurut banyak pakar termasuk Bill Gates, vaksin corona itu masih lama, masih sekitar 18 bulan lagi. Jadi faktanya adalah kondisinya masih tidak menentu. Diperkirakan vaksin baru ditemukan antara 12 sampai 2 tahun lagi. Bahkan antara 1 sampai 3 tahun lagi vaksin baru sampai di tangan kita. Pastinya akan terjadi perubahan gaya hidup mata pencarian. Pastinya, social distancing dan physical distancing masih tetap dilakukan untuk beberapa lama lagi. Pekerjaan atau kegiatan yang berkerumun, banyak orang dalam satu tempat, bekerja di dalam satu ruangan, itu akan sulit dilaksanakan. Kalau saya takut. Mengapa? Satu ruangan bekerja rame-rame, dan WHO minggu lalu mengumumkan bahwa COVID-19 ini menular juga lewat airborne atau lewat udara. Wah, ngeri ya. Jadi saya akan selalu waspada jika saya bekerja dalam satu ruangan banyak orang. Nah, pastinya sebagian orang akan sangat menderita, tapi ada sebagian orang yang nantinya akan sukses menjalaninya, dan semoga kita semua sukses menjalaninya. Ini adalah beberapa contoh perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin, dan jangan berharap bahwa vaksin akan tersedia akhir tahun ini, karena biasanya pengembangan vaksin itu membutuhkan 10 tahun, dan untuk COVID-19 ini, pengembangan vaksin dikebut 12 bulan atau 1 tahun. Ini seperti kecepatan cahaya, dan terus terang, banyak pakar yang meragukan ini akan berhasil dalam waktu 1 tahun. Hanya ada satu perusahaan yang sudah mendapatkan approval. Vaksin itu buatan CanSino Bio, perusahaan Cina. Itu pun diuji coba terbatas hanya untuk militer Cina saja, bukan untuk keperluan publik. Pengusaha menyebut krisis corona ini lebih berat, lebih parah dibandingkan tahun 2008 atau 98. Singapura sudah resesi. Singapura resesi seberapa besar ancamannya bagi Indonesia? Dan pastinya stay at home dan work from home adalah dua hal yang berbeda, di mana stay at home adalah keluar uang, keluar biaya, sedangkan work from home adalah upaya mencari uang dari rumah lewat online. Jadi kalau saya ditanya, saya punya 150 juta, saya mau taruh di mana nih? Apakah usaha tradisional? Enggak deh, kayaknya susah untuk usaha tradisional. Bagaimana caranya mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun? Pilih yang mana? Forex, saham, atau option? Pastinya saya pilih option. Alasannya apa? Yang pertama adalah kita harus akal sehat ya. Jadi kita harus memilih broker yang benar, broker yang legal, yang resmi, diakui pemerintah, diakui oleh bank, dan sudah go public, ranking 1 di Amerika. Ini bagi saya. Jadi kalau untuk trading option, saya pilih broker yang bonafide, broker yang sudah go public, broker ranking 1 di Amerika. Broker ini bukan bandar, bukan money game, bukan MLM, dan broker ini tidak pernah gagal tarik dana. Kemudian yang kedua, baru saya mikir strategi. Untuk strategi, saya akan cari workshop, saya akan join sinyal trading,
cari yang bergaransi uang kembali dengan materi lengkap dan mudah dihubungin. Dan kemudian saya juga akan cari guru atau tutor yang nantinya ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada broker itu. Nah, broker yang saya pilih ini adalah Interactive Broker, di mana broker ini adalah mendapat penghargaan dari Baron, ranking nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut. Ini adalah broker besar yang sudah go public di Bursa Amerika. Broker ini bukan bandar. Broker ini adalah broker resmi, anggota dari SEC, FINRA, NYSE, SIPC, CFTC, dan mempunyai kantor cabang di mana-mana di Kanada, Australia, UK, India, Jepang, Hong Kong, dan IB atau Interactive Broker selalu iklan di CNBC. IB tidak pernah gagal tarik dana, sudah puluhan tahun melayani klien internasional. Jadi kalau saya ditanya pilih broker, saya pilih broker yang semacam ini. Saya pilih broker yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Hati-hati waspada terhadap broker abal-abal. Yang lebih berbahaya itu adalah robot-robot palsu. Karena robot-robot ini menginsert datanya sendiri. Jadi datanya itu rekayasa supaya terlihat profit terus. Dan yang bikin kaget, ada banyak guru option ataupun forex yang masih menawarkan money game, masih menawarkan Ponzi scam yang biasanya dikemas dalam bentuk MLM. Nah, contohnya misalnya seperti WS Pro, OWG, GHC, bahkan ada guru option yang saat ini sedang menawarkan FIN 888 yang menurut sumber yang saya dapat dari brokerforex.com, ini tergolong brokernya nggak jelas. Hati-hati, ciri-ciri mereka adalah menggunakan broker forex yang tidak jelas dan tidak umum. Jangan kaget nantinya jika ada banyak orang yang protes merasa tertipu. Ya, waktu akan menjawabnya, karena sudah banyak bukti broker forex yang tidak jelas ini nantinya akan scam. Dan kemudian fakta robot forex atau copy trade. Yang jelas robot bukan mesin uang. Robot hanya merupakan alat bantu. Sukses robot sangat tergantung dari trader yang bersangkutan. Tradernya salah, robotnya juga loss. Tidak ada satupun robot yang langgeng sepanjang masa. Mungkin robot itu bisa tahan 3 hari, seminggu, 1 bulan. Suatu saat nanti akan jatuh juga. Dan robot juga tergantung dari keadaan broker. Jika brokernya nakal, robot juga nggak bisa jalan. Fakta broker, hati-hati dengan broker. Broker itu banyak yang brengsek, tetapi juga banyak yang bagus. Jadi, saya hanya mau pakai broker yang legal dan resmi. Jangan sampai Anda terjebak dengan join pada broker brengsek. Jangan trading option binary. Pakailah broker yang bonafide. Dan untuk trading option, saya hanya mau pakai broker yang regulated yang sudah go public di Amerika. Broker yang jika profit tidak mengganggu. Broker yang tidak pernah gagal tarik dana. Nah, ini adalah contoh finansial ORG yang sudah scam. Ada guru forex atau guru option yang juga menawarkan financial ORG kepada para membernya. Kemudian financial ORG-nya scam, duitnya dibolari, macet. Lalu yang tanggung jawab siapa? Apakah guru option tadi mau tanggung jawab? Ada juga MIA. Ya, ada guru forex juga menawarkan MIA. Dan MIA atau fintech ini sudah scam juga. Duit nasabahnya dibolari. Termasuk MI1. MI1 juga scam. Ada guru option yang juga menawarkan MI1, akhirnya scam. Saya heran, ya, guru option atau guru forex yang katanya dapat uang dari option atau forex, tapi kok menawarkan money game. Nah, saat ini Bareski masih mengusut penipuan modus investasi forex GCG Asia. Ini korbannya banyak loh. Jadi, jika brokernya kabur, jika websitenya menghilang, jika tidak bisa diakses lagi, dan terindikasi penipuan, sales, marketing, upline, siapapun orang itu, termasuk saya, laporkan ke polisi. Ya, jika terindikasi penipuan, jika websitenya kabur, jika brokernya nakal, jika brokernya menipu, laporkan ke polisi. Catat data nama, alamat, HP-HP orang tersebut, laporkan ke polisi. Fakta akun demo sesat. Hati-hati dengan akun demo sesat. Apa yang dimaksud dengan akun demo sesat? Mungkin Anda pernah mendengar saat demo profit, tapi saat real kok loss. Padahal menggunakan instrumen yang sama dengan teknik trading yang sama. Ini adalah demo akun sesat. Buat apa latihan mati-matian jika latihannya bukan merupakan jaminan sukses pada saat trading beneran? Jangan mau belajar atau jangan mau latihan jika tidak ada jaminan sukses. Maksudnya jaminan sukses seperti apa? Bagaimana dengan option? Kalau di option, ketika paper trade-nya menang atau ketika paper trade-nya profit, maka saya garanti real account-nya juga profit. Dan ini belum tentu terjadi di forex. Hati-hati jangan mau menggunakan demo account sesat. Jadi untuk standar saya harus memilih broker yang benar, yaitu broker bonafide bukan bandar, broker regulated dan sudah go public di Amerika. Dan untuk option trading, jika paper trade-nya profit, maka saya jamin real trade-nya juga profit dengan catatan mengikuti cara yang diajarkan oleh dewatrading.net. Jadi kalau saya ditanya, pilih yang mana? Ya, saya pilih option. Nah, ini adalah perbandingan beberapa instrumen. Deposito, ada properti, buka toko. Ya, saya pilih trading option.
Jadi kalau ada yang tanya kepada saya pilih mana untuk mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah pertumbuhan grafik S&P 500 selama 3 tahun. Rata-rata pertumbuhannya adalah 14% per tahun. 14% per tahun tidak termasuk bulan Maret tahun 2020 ini. Ya, dianggapnya bulan ini nggak ada deh gitu loh. Itu rata-rata per tahunnya 14%. Indeks Dow Jones juga sama. Rata-rata pertumbuhannya adalah kira-kira 13% per tahun. Dengan asumsi bulan Maret ini kita anggap tidak ada. Kemudian ada saham Apple, 55% per tahun. Tetapi Apple saat ini sudah mendekati 400, sudah ketinggian menurut saya. Menemukan saham seperti ini nggak gampang. Ini Exxon, perusahaan minyak. Ternyata malah turun 15% per tahun. Ini KO atau Coca-Cola. Rata-rata tumbuh 10% per tahun. Tetapi jika saya menggunakan option trading, maka saya punya peluang mendapatkan profit yang sangat besar. Ini adalah contoh account yang profit 320% dalam 1 bulan. Nah, detailnya, ini adalah contoh account yang lain, profit 74% dalam waktu 2 minggu. Detail dari account ini, login langsung ke dalam website. Anda bisa melihat videonya pada link ini, bit.ly/option Dewa Trading 01. Silakan akses link ini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Dan jika saya taruh uang pada option, saya berpeluang mendapatkan 10% per minggu. Di mana dalam waktu 6 bulan, saya mempunyai peluang kira-kira $100.000, 1000% dalam waktu 6 bulan. Kalau saya gulung terus, dalam waktu 1 tahun, peluang saya adalah $1,4 juta atau hampir 20M dalam waktu 1 tahun. Bagi saya, ini baru masuk akal. Resikonya adalah $10.000, bukan tanpa resiko. Saya pahami resikonya. Tapi potensinya sangat besar. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya pilih mana? Pastinya saya pilih option. Nah, kalau saham bagaimana? Kalau saham, katakanlah per tahun itu, anggap bagus deh, 24% atau sebulannya 2%. Berarti per minggunya kan 0,5% kan? Kalau per minggunya katakanlah 0,5%, 0,5%, maka Anda lihat, 1 tahunnya saya hanya mendapatkan dari 10.000 menjadi 12.900 atau 13.000. Ini bagi saya nggak masuk akal. Terlalu lambat, kurang besar dan kurang cepat. Bayangkan, setahun hanya dapat $3.000. Saya nggak mau. Saya maunya berapa? Ya, 10%. Saya mempunyai peluang menjadikan 10.000-nya entah 100.000 atau bahkan $1 juta dalam waktu 1 tahun. Jangankan 10%, 8% saja sudah besar. 10.000-nya berpeluang menjadi 500 ribuan dalam waktu 1 tahun. Bagi saya, ini baru benar. Saya mau yang seperti ini. Dan saya memahami resikonya. Dan ingat, trading itu tidak cocok untuk semua orang. Jadi kalau saya ditanya, pilih yang mana? Ya saya pilih option. Apa alasannya? Alasannya adalah modalnya kecil. Dalam setahun, 10.000-nya berpeluang menjadi 130, entah 500 ribu, bahkan 1 juta dolar dalam waktu 1 tahun. Saya berpeluang dalam tanda kutip menjadi kaya, sekalipun dengan modal awal yang relatif kecil. Dan kemudian saya akan memakai broker besar, broker yang bonafide, regulated, yang sudah go public di Bursa Amerika, yang mana broker ini tidak pernah gagal tarik dana. Kesimpulannya, mengapa saya memilih option? Karena saya butuh kecepatan dan potensi keuntungan yang besar dengan resiko yang masuk akal. Ini adalah contoh-contoh hasil trade-nya. Contoh-contoh ini Anda bisa lihat di situs dewatrading.net. Dan ini adalah rekap sementara sinyal contekan. Dari 6 sinyal, sementara ini skornya adalah 5/1. 5 win, 1-nya loss. Ini contoh tanggal 17 Juli. Ini contoh tanggal 15 Juli. Di grup ini banyak orang yang posting. Dan juga ini adalah contoh tanggal 13 Juli, loss pun dipublish apa adanya. Dan ingat, trading itu ada resikonya. Pahami dulu resikonya sebelum melakukan trading. Dan untuk belajar option, saya akan menghubungi dewatrading.net, di mana situs ini menyediakan aneka produk. Anda bisa berkunjung ke dewatrading.net. Bisa klik menu blog, kemudian nanti di sini ada tampilan Anda bisa belajar option gratis. Benar-benar 100% gratis. Yang gratisannya pun diyakini cukup lengkap. Tetapi jika ingin lebih dalam, maka Anda bisa join belajar kelas option New Super Panda. Ini penjelasannya.
Dan sudah tersedia aneka video-video tutorial yang bisa di-download. Mengenai jadwalnya, Anda bisa klik event, jadwal kelas option. Di sini nanti Anda akan bisa melihat beberapa jadwal kelas option, baik kelas New Super Panda termasuk jadwal kelas supportnya. Jadi kalau saya ditanya, saya pilih yang mana? Forex, saham, atau option? Ya, saya pilih option. Dengan 150 juta, saya berpeluang menjadikan itu berlipat-lipat. Dan ingat, trading itu pastinya selalu ada resiko. Pahami lebih dulu resikonya sebelum melakukan trading. Terima kasih, sampai jumpa lagi.